Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa berdiskusi dalam mata kuliah manajemen keperawatan tentang konsep berubah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan kekuatan tentunya dalam menghadapi situasi pada saat ini. Baiklah, untuk kali ini kita berdiskusi tentang konsep berubah. Baiklah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian konsep berubah, menjelaskan prinsip dan strategi berubah, menjelaskan sifat berubah, menjelaskan teori-teori perubahan, motivasi dalam perubahan, respon terhadap perubahan, tingkat dalam perubahan, perubahan dalam keperawatan, penerapan proses berubah, perencanaan dan pelaksanaan berubah, dan hambatan dalam berubah. Berubah menurut Atkinson yaitu kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan menurut Bruton, perubahan adalah proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Jadi perubahan di sini ada proses di mana perbaikan dari yang buruk menjadi yang baik, atau dari proses yang tadinya belum sempurna ke proses yang lebih sempurna. Prinsip dan strategi berubah. Jadi dalam perubahan dibutuhkan cara yang tepat agar tujuan dalam perubahan akan tercapai secara tepat, efektif, dan efisien. Nah, dalam strategi perubahan ini ada 3 hal yang mendasari strategi perubahan tersebut. Yang pertama yaitu strategi rasional empirik, yang kedua strategi reduktif normatif, dan yang ketiga strategi paksaan atau kekuatan. Nah, untuk yang pertama yaitu strategi rasional empirik, di mana strategi ini lebih mengedepankan pada ilmu pengetahuan. Nah, strategi ini didasarkan karena manusia sebagai komponen dalam perubahan memiliki sifat rasional untuk kepentingan diri dalam berperilaku. Nah, untuk mengadakan atau menyusun sebuah perubahan, strategi rasional dan empirik yang didasarkan dari hasil penemuan atau riset yang diaplikasikan dalam perubahan manusia yang memiliki sifat rasional akan menggunakan rasionalnya dalam menerima sebuah perubahan itu sendiri. Nah, jadi secara umum strategi rasional empirik ini lebih mengedepankan ilmu pengetahuan atau berasal dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu strategi reduktif normatif. Nah, strategi ini dilaksanakan berdasarkan standar norma yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi perubahan yang akan dilakukan melihat nilai-nilai normatif yang ada di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat itu sendiri. Standar normatif yang ada di masyarakat ini didukung dengan sikap dan sistem nilai individu yang ada di masyarakat. Jadi pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan intervensi secara langsung dengan penerapan teori-teori dan strategi yang ada sehingga tidak terjadi permasalahan terkait norma yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu strategi paksaan atau kekuatan, di mana strategi ini dikatakan strategi paksaan kekuatan karena adanya penggunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekuatan moral dan kekuatan politik. Strategi ini dapat dilakukan dalam perubahan sistem kenegaraan, penerapan sistem pendidikan, dan lain-lain. Jadi contohnya
strategi ini, yaitu misalkan perubahan kurikulum, penerapan aturan-aturan yang harus dilakukan di sebuah institusi pemerintah ataupun di yang lainnya. Nah, itulah strategi-strategi dalam proses berubah. Selanjutnya adalah sifat perubahan. Ada 3 dalam sifat perubahan. Yang pertama perubahan spontan, di mana perubahan spontan ini perubahan yang semata-mata tidak direncanakan atau pada saat itu dilakukan perubahan. Nah, yang kedua perubahan pola perkembangan. Nah, ini disesuaikan dengan pola perkembangan usia, misalkan dari bayi, terus berkembang balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ini sesuai dengan pola perkembangan usia. Nah, yang ketiga yaitu perubahan yang direncanakan, di mana perubahan-perubahan di sini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sehingga terjadi perubahan yang lebih baik terkait situasi atau strategi-strategi yang dilakukan pada sistem pemerintahan ataupun sistem pendidikan yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya perubahan. Nah, jadi seseorang itu berubah karena ada dasar ataupun faktor-faktor yang mendorong seseorang itu berubah. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini salah satu aspek pendorong terjadinya perubahan pada seseorang, di mana manusia memiliki kebutuhan dasar yang tersusun berdasarkan hierarki kepentingan. Kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi seseorang perilaku atau berperilaku sebagaimana teori kebutuhan Maslow itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan dasar interpersonal. Nah, kebutuhan dasar interpersonal ini kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol, dan kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Nah, inilah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan pada seseorang ataupun sistem yang ada pada saat ini. Faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan ini menurut New dan Collard. Yang pertama, mengancam kepentingan pribadi, persepsi yang kurang tepat, reaksi psikologis, dan toleransi untuk perubahan yang rendah. Nah, jadi faktor penghambat di sini biasanya dari diri sendiri atau karena yaitu yang pertama tadi kepentingan, mengancam kepentingan pribadi. Ya, selanjutnya karena toleransi untuk berubah itu rendah. Jadi pada dasarnya faktor-faktor penghambat dalam proses perubahan kita itu adanya di dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu alasan perubahan. Seseorang mengalami proses perubahan pasti ada alasan-alasan kenapa mereka melakukan perubahan gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang biasanya menjadi alasan seseorang itu berubah. Yang pertama, perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. Tentu gitu ya, ketika kita berubah pasti ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu perubahan harus secara bertahap. Nah, jadi perubahan itu tidak langsung drastis tetapi melalui tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilalui. Nah, yang ketiga, semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau mendadak. Ya, jadi perubahan yang terjadi memang harus direncanakan. Ketika kita melakukan perubahan dengan mendadak, otomatis sesuatu yang tidak didasari dengan perencanaan yang baik, hasilnya pun tidak akan baik. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam
perencanaan perubahan. Nah, jadi semua orang pun ketika kita melakukan sebuah perubahan harus dilibatkan untuk mereka pun tahu kenapa harus berubah dan melakukan perubahan itu sendiri. Teori-teori perubahan. Teori perubahan yang pertama yaitu teori menurut Kurt Lewin. Yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan unfreezing, tahapan moving, dan tahapan refreezing. Nah, di mana untuk tahapan unfreezing di sini pertama adanya muncul permasalahan akibat ketidakseimbangan dalam sebuah sistem, di mana sudah ada keinginan untuk berubah gitu ya. Nah, yang kedua yaitu tahap moving, di mana tahap di sini sudah melakukan perencanaan-perencanaan terkait perubahan-perubahan yang harus dilakukan, yaitu mulai mencari informasi terkait perubahan yang ada, bagaimana cara perubahan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, untuk yang tahap selanjutnya yaitu tahap refreezing, di mana tahap ini sudah mencapai keseimbangan baru, di mana sudah terjadi perubahan yang sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan apa yang diinginkan oleh seseorang ataupun terkait sistem yang ada. Selanjutnya yaitu teori menurut Roger. Nah, di sini ada langkah-langkah menurut teori Roger. Yang pertama yaitu tahap awareness. Nah, di mana seseorang itu ada kesadaran ingin berubah gitu ya. Nah, yang kedua tahap interest atau keinginan. Setelah kesadaran ada keinginan untuk berubah. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi terkait perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu tahap trial atau mencoba. Dan yang terakhir yaitu tahap adoption atau menerima atau mengadopsi dari perubahan yang ada. Nah, jadi pada teori Roger ini menjelaskan juga perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan, yaitu menjadi lebih baik dari metode yang sudah ada. Nah, selain itu perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan tidak bertentangan. Jadi teori Roger ini lebih mengedepankan pada langkah-langkah mulai dari awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori menurut Redin. Menurut Redin, sedikitnya ada 4 hal yang harus dilakukan seorang manajer sebelum melakukan perubahan. Yang pertama yaitu ada perubahan yang akan dilakukan, apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan, dan bagaimana kelanjutan pelaksanaannya. Nah, jadi yang pertama ada perubahan gitu ya. Yang kedua keputusan yang dibuat itu kenapa, bagaimana keputusan itu dilaksanakan, dan bagaimana kelanjutan pelaksanaannya. Ini menurut Redin, dan ada beberapa teori lagi yaitu menurut Lipid, menurut Havelock, menurut teori Spradley, dan yang lain-lain. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini yaitu perbedaan perbandingan masing-masing teori dalam perubahan. Menurut pakar-pakar teori tadi sudah dijelaskan, yaitu menurut Redin, Lewin, Lipid, Roger, Havelock, Spradley. Jadi ada beberapa perbedaan dari masing-masing teori-teori perubahan yang ada. Tetapi secara garis besar intinya bahwa perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya yaitu tingkatan dalam perubahan. Yang pertama, pengetahuan. Nah, perubahan pertama dalam pengetahuan ini cenderung merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa merupakan akibat dari membaca buku atau mendengarkan dosen. Jadi adanya perubahan pengetahuan dengan cara kita meningkatkan pengetahuan kita dari membaca ataupun mencari informasi-informasi terkait pengetahuan yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua yaitu sikap gitu ya. Sedangkan perubahan sikap biasanya digerakkan oleh emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu perilaku individu. Tingkat kesulitannya berikutnya yaitu perilaku individu. Misalkan seorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan beberapa model asuhan keperawatannya, tetapi tetap tidak menerapkannya dalam perilakunya karena sebagai alasan, misalkan merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Nah, inilah perilaku-perilaku individu yang sulit ataupun susah untuk dirubah. Yang keempat yaitu perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan tahap yang paling sulit untuk diubah karena melibatkan banyak orang gitu ya. Di samping kita harus merubah banyak orang, kita juga harus mencoba merubah kebiasaan adat istiadat dan tradisi pada masyarakat yang ada di suatu wilayah atau kelompok tertentu. Pelayanan ataupun penerapan proses berubah di sini harus dilakukan dari semua sistem, baik sistem pendidikan, pelayanan, keperawatan, individu maupun masyarakat, di mana perubahan dalam sistem pendidikan biasanya ada perubahan di dalam kurikulum, perubahan dalam sistematika pengajaran dan yang lain-lain. Begitupun pelayanan dalam keperawatan, pasti ada ilmu baru terkait pelayanan-pelayanan yang harus diberikan oleh seorang perawat ketika kita melakukan pelayanan asuhan keperawatan ke pasien. Begitupun proses berubah individu, bagaimana dia merubah dari hal yang tadinya tidak baik menjadi hal yang baik. Begitu pula perubahan yang ada di masyarakat, bagaimana kita melakukan perubahan ataupun merubah adat ataupun kebiasaan yang buruk yang ada di masyarakat menjadi kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Model perubahan. Nah, model-model perubahan ini ada 3 model yang didasari terkait perubahan-perubahan yang ada. Yang pertama model penelitian dan pengembangan. Nah, di sini bahwa perubahan tersebut harus didasari dari penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu model interaksi sosial. Nah, model interaksi sosial di sini didasarkan pada situasi yang ada di masyarakat, bagaimana perubahan-perubahan itu bisa dilaksanakan terkait interaksi-interaksi ataupun latar belakang budaya adat istiadat yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu model penyelesaian masalah. Model penyelesaian masalah di sini menitik beratkan pada permasalahan yang ada pada seseorang ataupun dalam masyarakat yang ada. Bagaimana
perubahan tersebut apakah bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau tidak. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, ingin melakukan sebuah inovasi baru, kunci sukses dalam memulai sebuah perubahan tersebut, yang pertama mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang, jangan menunda-nunda. Nah, inilah kiat-kiat ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, di mana perubahan tersebut perubahan yang memang berubah ke arah positif dan bisa merubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari semua musibah dan mara bahaya yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.